Selamat siang, kita bertemu di pertemuan pertama dari algoritma dan struktur data. Perkenalkan, saya Lukas Tommy, saya akan mengajarkan algoritma struktur data ini satu semester ke depan. Nah, mula-mula kita bahas dulu yang pertemuan pertama, kita lakukan pengenalan algoritma dan struktur data. Apa itu algoritma? Nah, algoritma itu bisa dikatakan dia itu alur pikiran. Ia bisa menyelesaikan pekerjaan tertentu yang dia disusun ke bentuk tertulis yang bisa dipahami oleh orang lain. Berarti bukan orang itu sendiri yang paham, tapi orang lain juga bisa paham. Misalkan algoritmanya langkah-langkah membuat bakso, langkah-langkah membuat mie instan, dan sebagainya. Kemudian alur pikiran orang itu bisa berbeda-beda dari A sama yang B. Misalkan ada yang bikin Indomie kuahnya dibuang dulu yang aslinya, baru tambahin air hangat. Ada juga yang air rebusan yang pertama itu langsung campur sama bumbunya. Itu beda-beda ya, ujung-ujungnya menghasilkan Indomie. Meskipun Indomie satu mungkin lebih enak daripada Indomie yang lainnya. Nah, hasilnya yang sama walaupun caranya berbeda. Ya kayak tadi itu sama-sama Indomie hasilnya. Contohnya 6 kali 8 sama 12 kali 4 itu sama-sama 48. Itu contoh lainnya. Contoh yang sehari-harinya itu seperti yang masak Indomie tadi. Ada yang pakai kuahnya nggak usah dibilas, ada yang pakai dibilas. Ujung-ujungnya Indomie. Nah, lanjutnya apa lagi sih? Oke, algoritma juga bisa dikatakan sebagai langkah-langkahnya itu jelas dan tidak rancu. Rancu ini maksudnya tidak membingungkan dalam menyelesaikan masalah tertentu dengan waktu tertentu. Maksudnya berapa detik atau berapa menit itu selesai. Artinya dia itu harus bisa dikerjakan dan ada efeknya. Sehingga dikatakan langkah-langkah yang nggak bisa dikerjain dan nggak ada hasilnya itu bukan dikatakan algoritma ya. Kemudian, ini algoritma dalam bahasa pemrograman itu berupa kumpulan instruksi yang dijalankan itu dia nyelesain sesuatu. Kemudian bahasa pemrograman itu ada beberapa, ada COBOL, ada Java, C++, Python, ada Kotlin, ada apa lagi ya, banyak itu. Nanti bisa dipelajari aja. Intinya sih nggak jauh beda antara satu sama lainnya. Misalkan yang satunya pakai echo, yang satunya pakai cout, yang satunya pakai print, dan sebagainya. Nah, di sini kita pelajari aja yang C++. Karena dikatakan strukturnya itu baik dan mudah dipahami. Ini ciri-ciri algoritma itu, dia itu nggak ambigu, artinya nggak membingungkan, maksudnya jelas ya, satu aja, satu pengertian. Kemudian presis itu dia harus tepat, dia ada urutan langkahnya dari A sampai Z sampai dia selesai. Kemudian harus pasti, artinya apa, jika di running misalkan program ini pertama kali ngeruntingnya hasilnya adalah hasilnya 4 kali 4 16, running kedua 4 kali 4 20, bukan itu salah, dia harus 16 terus, itu hasilnya selalu menghasilkan yang sama, yang fakta ya, kecuali ada acaknya. Kemudian ada berhingganya, artinya apa, dia ada titik hentinya, artinya kalau algoritma itu dijalankan dia ada titik penyelesaiannya, ada titik hentinya, dan tidak misalkan nggak berhingga ini misalkan sampai tahun depan nggak selesai dianya. Artinya kalau dia berhingga dijalankan sekali, dia beberapa menit kemudian selesai misalkan, dan nggak ada kelanjutannya, nggak ada to be continued-nya. Kemudian tidak harus ada data masukan dimasukkan dari luar, artinya dia bisa diinput sendiri dari dianya sendiri, paling tidak ada satu buah keluaran. Nah, ini ada 3 uraian deskriptif cara menuliskan algoritma itu yang biasa menggunakan bahasa sehari-hari. Misalkan langkah-langkah membuat mie instan. Pertama-tama tambahkan tuangkan bumbu segala macam sampai dengan mie sedap siap disajikan. Kemudian menggunakan pseudocode. Kemudian itu kode-kode cara menyelesaikan persoalan yang dimengerti oleh manusia. Nanti kode itu ditulis, nggak selengkap itu ya, nggak selengkap deskriptif. Pseudocode ini lebih singkat, nanti ada contohnya. Nah, ini contoh pseudocode-nya. Input B, I, panah O, itu I sama dengan O, segala macamnya. Nah, dari pseudocode ini nanti bisa diubah bentuknya ke bahasa Java.
ke bahasa C++, nanti C++ pakai cin. Kalau Java misalkan pakai apa, pakai input segala macam. Kemudian ada juga penulisan algoritma itu menggunakan flowchart. Jadi nanti itu kalau mau menuliskan langkah-langkahnya bisa menggunakan pseudocode, bisa menggunakan deskriptif berupa kalimat tadi, ataupun menggunakan flowchart atau diagram alir seperti ini. Nah, ini ada ada notasinya atau simbolnya. Yang pertama itu terminal, dia itu ngambarin start mulai dan end selesai. Paling atas paling bawah. Kemudian ada input outputnya. Input ini misalkan masukkan 5, keluarkan di 7 misalkan. Proses atau notasi ini ngambarin proses yang dilakukan oleh komputer itu sendiri misalkan, bukan yang diinput oleh pengguna. Nanti ada contohnya. Kemudian ada decision yang gambarnya bola ketupat. Ini ada pencabangan atau if. Jadi kalau misalkan hasil kurang dari 5 dia ke kiri, hasil lebih dari 5 dia ke kanan. Kemudian garis ini menggambarkan alurnya. Nah, ini contoh flowchartnya. Kita mulai, kemudian kita input B. Misalkan B apa? I sama dengan 0, J sama dengan 0. Seandainya I kurang dari B, misalkan B-nya itu 1, maka dia benar. I sama dengan I tambah J. 0 ya. J sama dengan J tambah 1. Berapa? 0 tambah 1, 1. Kemudian I mod 2 sama dengan 0. I itu 0 ya, modulus 2, 0 benar. Maka dia keluarkan I, nilainya 0. Balik lagi ke sini. Kemudian cek lagi, kurang dari B nggak sih? Masih. I sama dengan 0 ditambah 1, karena J-nya 1. Modulus 1, modulus 2 sama dengan 0. Salah, maka dia ke sini. Hitung lagi, I-nya kurang dari 1 nggak? 1 kurang dari 1, salah, berarti dia N. Hasilkanlah output yang tadi itu doang. Itu ya contohnya. Ini yang coding-codingnya dari sononya. Ini input-outputnya, input dari penggunanya, output yang ditampilkan ke pengguna. Kayak gitu, prosesnya dilakukan olehnya sendiri secara mandiri. Kemudian apalagi? Nah, ini ada 3 struktur alur. Yang pertama sequential. Intinya dia itu dijalankan dari atas ke bawah. Kayak gini. A sama dengan B sama dengan A sama dengan 0, B sama dengan 0, N sama dengan 5. Jadi ini dijalankan dulu. Jalankan, baru ini, kemudian ini. Jadinya dia bisa juga kayak gini. A sama dengan 0-nya dibikin satu baris pisah dengan titik koma, misalkan titik koma, selesai. Kemudian berupa percabangan atau seleksi. Dia memungkinkan ada instruksi itu ada yang dikerjain, ada yang nggak dikerjain. Alur algoritma ini menjadi bercabang, maksudnya ada jalan A, jalan B, misalkan kayak pikirannya bercabang, jalannya bercabang, dan segala macam. Jadi hanya instruksi yang memenuhi aja yang dikerjain. Ada 2 macam, ada menggunakan if statement yang simple, ada juga multi-way menggunakan case. Kayak ini contohnya. Nah, input A. Jika A itu kurang dari sama dengan 5, maka A tambah dengan A tambah 100. Jika enggak, maka dikurang 100. Ya, kayak gini. Jika di inputnya sebesar 5, maka yang dijalankan itu 5, input 5. 5 kurang dari sama dengan 5, iya. Maka jalankan ini, lalu jalankan ini, jalan ini. Jika dia ternyata di inputnya 3, berarti 3 kurang dari sama dengan 5, salah. Berarti dia lari ke LC. Jadinya 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kayak gini. Itu ya. Jika seandainya, oh ya, tadi itu 5 kurang dari sama dengan 5, benar. Kalau dia lebih dari 5, misalkan 6, berarti dia loncatnya ke sini. Yang ininya nggak dieksekusi. Nah, selanjutnya kita lihat flowchartnya. Nah, ini yang tadi itu, kita jadiin bentuk flowchartnya. Ini pseudocode, kita jadiin bentuk flowchartnya. Mulai dulu dari input. Kemudian ini ada percabangannya. If A kurang dari 5, maka dia ke sini. Jika benar, maka dia ke sini. Kemudian baru dia sama-sama menghasilkan output yang ini. Ini maupun ini dia sama-sama menghasilkan output.
ini ya. Nah, selesai. Kemudian ada struktur loop. Tadi itu udah pencabangan, sekarang kita ada yang namanya loop. Ada dua, unconditional sama conditional loop. Nanti ada unconditional ini, dia itu selalu dijalankan, misalkan ada 10 kali, 10 kalinya dijalankan. Conditional loop ini bisa jadi harusnya 10 kali, tapi karena ada suatu keadaan jalannya hanya 5 kali atau 3 kali. Ini ya contohnya struktur loopnya. Nah, ini ada ini ya. Jadi dia dijalankan kayak gini. TI. Nah, ini ada perulangannya. While I kurang dari sama dengan 100, do bla 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 bla. Jadi ini dia lakukan terus selama I-nya kurang dari sama dengan 100. Jadi lakukan ini terus diulang-ulang 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 8. Jika sudah selesai perulangannya baru nomor 9. Kayak gini ya. Dia dijalankan terus. Kemudian, nah, kita jelaskan tentang bahasa pemrograman C. Untuk penjelasan if dan loopnya yang lebih detailnya nanti saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Kita jelaskan dulu tentang C++. Dia itu pengembangan dari C. Kemudian dia resminya 1945. Ada hanya berupa compiler menerjemahkan C++ menjadi bahasa C. Dia ada evolusinya. Dia ngubah langsung C++ menjadi bahasa mesin dan menjadikannya bahasa abstraksi objek. Kita langsung aja. Setiap bahasa pemrograman itu nggak terkecuali C++, ada ciri sama strukturnya sendiri. Strukturnya bagian program yang dibuat. Dia secara luas ngebarinnya, kemudian untuk programnya secara umum. Struktur utamanya itu ada main, karena kata main, buka kurung, kurung kurawal, ada pernyataan A, pernyataan B, pernyataan C. Dia itu tersusun dari satu atau lebih blok fungsi. Fungsi main ini fungsi yang pertama dijalankan ya di C++ dari awal sampai akhir dari program. Jadinya selalu dimulai dari main. Kemudian dia sensitif, artinya kalau kita nulisnya cout salah, harusnya cout yang sesuai ketentuan. Kemudian ada juga kurung kurawal, ya ini kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup, awal dan akhir dari instruksi. Kemudian ada titik komanya, jangan lupa ada titik komanya. Kemudian ada juga C++ itu ada namanya file header atau header file yang bisa berisi deklarasi fungsi dan definisi konstanta. Jadi nanti ada juga namanya header .h. Kemudian jika digunakan di program, dia ada paraprosesornya ya kalau digunakan .h-nya. Cuma untuk sementara ini kita gunakan yang .cpp aja. Nggak usah header dulu, kita langsung intinya aja. Kemudian ada include-nya juga. Nah, ini ada include-nya. Dia ada include nama file atau include nama filenya pakai kurung lebih dari sama petik ganda. Dicoba aja. Nah, nanti ada contoh program sederhananya yang akan kita ketik. Dia ada include iostream, include conio.h. Jadi dia menggunakan dua file. Yang satunya iostream, satunya conio.h. Ini bawaan dari C++ sononya. Kemudian ada juga namanya using namespace std, agar kita nanti nggak usah ketik std.2.2 cout itu ya. Jadi cukup ketik sekali aja. Jadi kalau mau tuliskan cout selanjutnya cukup kayak gini. Nah, ini juga kita menggunakan kode blok 1302. Kenapa sih 1302? Nggak ya terbaru, karena yang agak baru itu mungkin agak berat ya untuk beberapa komputer yang low end atau yang agak speknya kurang gitu. Jadi kita gunakan 1302 aja. Biar normal lah, biar jalannya normal lah sama tutorial yang saya kasih. Karena tutorial yang saya kasih ini menggunakan kode blok 1302. Kemudian ini kalau mau kode bloknya silakan kalian ngopinya ke saya di Google Drive yang saya kasih nanti. Kemudian bisa juga minta aslab sama teman atau download sendiri di SourceForge yang Mingwe segala macam, download. Ini bisa download sendiri. Jangan menggunakan versi yang lain ya, gunakan aja versi yang ini. Kalau kalian menggunakan versi yang lain, bisa jadi nanti meskipun kodenya sudah benar, nanti bisa jadi di kaliannya error atau di sayanya error pas saya koreksi. Kemudian langkah instalasinya, ini bisa di itu ya,
bisa dibaca sendiri, nanti dicoba aja di rumah, diinstal. Nah, intinya gampang lah, tinggal next, I agree, di next lagi dicentang-centang, kemudian diinstal, kemudian tunggu, kemudian no, kemudian next, kemudian finish, selesai. Kalau mau jalaninnya bisa kalian gunakan, kalau kalian menggunakan Windows 10 di Windows, cari aja C kode blocks gitu ya. Nah, tunggu aja. Nah, itu udah sama aja muncul kayak gini. Apakah sudah muncul? Udah ya. Nah, jika sudah muncul, kalian kalau mau bikin program sederhana, gunakan create a new project atau file new project. Bebas ya. Create a new project aja. Kemudian file, kemudian pilih namanya C++ source, kemudian go. C++ go, pilih yang C++, atau ini kalau muncul centang, kemudian next, kemudian C++ next, kemudian kalian gunakan titik ini, kalian cari mau di mana sih nyimpannya. Misalkan saya mau di D ya, jangan di C, jaga-jaga nanti ada format ulang atau install ulang laptop Anda. Kemudian new folder, ketikkan aja misalkan name kalian, misalkan 21.11.5.0.212. Kemudian nama kalian Lukas Tommy misalkan. Kemudian enter, kemudian masukkan namanya, nama file Anda contoh 1. Nah, baru kemudian di save. Kemudian finish. Nah, ini nanti ada contoh 1 cpp finish. Nah, finish. Kemudian kalian ketikkan seperti ini. Include IOStream segala macam. Nah, kalau ini kekecilan tulisannya, bisa kalian gunakan Ctrl, kemudian roda di mouse ya. Bisa ditarik ke bawah, bisa tarik ke atas, sesuaikanlah. Kemudian saya ketikkan pagar dulu, kemudian kata-katanya I, N, nah, enter. Kemudian spasi, kurang dari I, O, S, enter, lebih dari, enter lagi. Kemudian kan include lagi, include, kurang dari, Konyo. Pakai mouse bisa, pakai keyboard juga bisa, panah. Kemudian lebih dari, kemudian baru katakan using namespace std, titik 2, titik koma. Kemudian ada kata-kata main. Nah, main, kurung kurawal, enter. Kemudian arahkan kursornya ke sini pakai keyboard. Kemudian ketikkan cout. Kurang dari, pastikan ada kurang darinya. Selamat belajar C++. Nah, gitu ya. Titik koma. Kemudian ada getch, titik koma. Nah, kayak gini dulu. Kemudian silakan kalian gunakan ini, build and run. Ditunggu. Selamat belajar C++. Enter untuknya, enter lagi. Atau gunakan ini, close. Jadi nanti apa sih guna namespace std? Misalkan saya kasih komentar ini ya, garis miring. Dia harus ada kayak gini, std titik 2 cout. Nah, kayak gitu. Kalau mau lagi, berarti ketik lagi std titik 2 kayak gini. Biar nggak ribet, saya biasanya cukup sekali saja di sininya. Nah, guna get sini tuh apa sih? Get ini seandainya saya jalanin, dia itu langsung nutup. Seandainya saya jalanin di Windows Explorer kayak gini, yang tadi itu 21, yang ini ya, yang ini, saya coba jalanin, dia langsung nutup. Kalau ada gets-nya, baru dia nggak nutup sampai dia diketik enter oleh pelanggan misalkan. Nah, gitu. Kemudian ini ada itu ya, kalau kita jalanin bisa juga pakai F9 atau build and run gini. Ini artinya dia akan memperbaharui. Kalau hanya run doang, dia akan menjalankan yang terakhir. Jadi misal kita ketikkan 212 kayak gini, dia akan yang lama kayak gitu. Kalau kita
gini, build, kemudian run, baru dia kesimpan. Atau sekaligus gunakan ini biar cepat. Selanjutnya apa lagi? Oke, ini kalau nggak ada masalah ya. Oke, ini kalau ada masalah, misalkan saya menggunakan io stream.h, saya jalanin lagi. io stream h no sub file or directory. Kemudian kalian lihat di sininya apa sih? Di sininya ada nggak h-nya? Nggak ada, maka gunakan ini juga. Kemudian kita juga kayak gini. Nah, ini saya jalanin. Missing terminating titik 2. Dia itu errornya di sini. Kita lihat, titik 2-nya tutupnya lupa. Nah, begitu juga yang ini. Kalau kita jalanin titik koma before string constant, ternyata kurang darinya kurang, dan segala macamnya. Intinya itu ya, harus teliti. Samakan yang apa yang kalian ketik sama yang saya tuliskan di PowerPoint ini. Oke, itu juga. Nah, ini juga ada, jika kalian mau ngilangin garis di bawah ini, nah ini. Nah, yang ini, maka kalian itu ya, kalian ketikkan caranya, kalian ke setting, kemudian pilih editor, kemudian kalian cari namanya spell checker, ya ini, kemudian cari ini, enable online spell checkernya, kalian hilangin, kemudian baru kalian oke. Nah, itu aja. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya, oke, kalau mau buka project, itu kalian tutup dulu, misalkan ini, tutup dulu, jadi udah dijalanin, ya ini jalanin, di close saja, kemudian tekan tombol key oke, di close file, close file, gitu bisa, kemudian kita bisa file, close file tadi udah, kemudian kita open, file, open, cari aja di mana sih, di D, di name strip Lukas Tommy, contoh 1 CPP, itu ya untuk membukanya. Kemudian oke, latihan ini kalian coba buatkan kayak gini. Name nama alamat Pangkal Pinang. Di sini untuk membuat latihan ini, triknya adalah kalian gunakan NL seperti ini ya. Bisa menggunakan garis miring N. Kemudian kalian ketik di bawahnya. Misalkan saya kasih contohnya, ini Ibu Budi. Kemudian saya jalanin lagi. Nah, ini ada enternya. Kemudian bisa juga kalian berikan NL seperti ini. Saya ketik lagi, Budi bermain bola misalkan. Nah, ini ya. Jadi bisa menggunakan garis miring N ataupun NL. Pilih aja salah satunya, sama-sama bisa kok. Nah, itu aja. Oke, begitu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mau menonton ya.